Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Serta salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang telah mengajarkan, menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran kepada kita. Baik, yang terhormat Ibu Fitriani SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Nur Afia dengan NIM 180101083 dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Metode Problem Based Learning berbasis online pada mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 3 Sinjai. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan hipotesis tindakan. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu kajian pustaka yang meliputi kajian teori, hasil penelitian yang relevan, dan yang terakhir kerangka pikir. Adapun pokok bahasan yang ketiga, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan karakteristik, skenario tindakan, instrumen dan pengumpulan data, dan terakhir adalah teknik analisis data. Baik, kembali kepada pokok bahasan yang pertama, di mana pada latar belakang pendidikan agama Islam merupakan sebuah proses atau upaya pembinaan dan pelatihan kepada peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan berpikir kritis akan muncul pada diri peserta didik apabila selama proses pembelajaran di dalam kelas, pendidik membangun pola interaksi dan komunikasi yang baik dan lebih menekankan pada proses pembentukan pengetahuan secara aktif. Semakin sering umpan balik dilakukan pendidik kepada peserta didik, maka akan semakin berkembang pengetahuan atau kemampuan peserta didik, baik itu dalam bertanya, berargumentasi, maupun menjawab pertanyaan dari pendidik. Namun, pada saat ini seluruh dunia sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. Pandemi global ini mengakibatkan problematika baru bagi seluruh dunia. Untuk melawan COVID-19, pemerintah telah melarang untuk berkerumun dan pembatasan sosial, sehingga pada proses pembelajaran harus dilakukan secara online. Dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan, baik itu proses pembelajaran secara tatap muka maupun secara online, pendidik diharapkan mampu menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan dapat menarik perhatian peserta didik. Dari pengamatan peneliti di kelas 10 MIPA 3 yang terdiri dari 25 orang peserta didik, di mana hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemi masih dalam standar minimal. Artinya, peserta didik hanya mampu mencapai nilai rata-rata, yaitu 75 sebagai standar kriteria ketuntasan minimal. Mayoritas sebaran nilai hanya berada di sekitar nilai KKM tersebut. Peneliti menganggap hal tersebut sebagai suatu masalah, di mana karena pada proses pembelajaran secara online ini peserta didik bisa mencari dan menemukan jawaban dari via internet, menemukannya di buku-buku pelajaran atau mendapat informasi-informasi dari orang sekitarnya. Berdasarkan permasalahan ini, maka perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran dengan melakukan berbagai cara. Dan salah satu caranya yaitu
menerapkan metode problem based learning berbasis online. Kemudian, berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diketahui bahwa rumusan masalahnya yaitu apakah penerapan metode problem based learning berbasis online dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 3 Sinjai. Kemudian, adapun tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi penerapan metode problem based learning berbasis online untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 MIPA 3 Sinjai. Kemudian pada manfaat pendidikan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritisnya adalah untuk menambah wawasan keilmuan pendidikan khususnya tentang penerapan metode problem based learning berbasis online dalam meningkatkan hasil belajar. Kemudian manfaat praktis dapat diperoleh bagi sekolah, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penerapan metode problem based learning. Kemudian manfaat bagi pendidik diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan atau tambahan sumber informasi dan referensi pengembangan metode. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi peserta didik diharapkan dapat membantu dan mendapatkan hasil belajar di atas standar minimal. Kemudian manfaat bagi peneliti dapat dijadikan sebagai pijakan dalam perumusan desain penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan lebih komprehensif. Baik, dalam hipotesis tindakan, dengan penerapan metode problem based learning berbasis online pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dapat mempermudah peserta didik kelas 10 MIPA 3 di SMA Negeri 3 Sinjai dalam meningkatkan hasil belajar. Baik, kita lanjut pada pokok bahasan yang kedua yaitu kajian pustaka, yang mana meliputi kajian teori dan membahas tentang metode problem based learning berbasis online, hasil belajar peserta didik, tinjauan tentang pendidikan agama Islam, penerapan metode problem based learning berbasis online dalam meningkatkan hasil belajar. Kemudian hasil penelitian yang relevan dan kerangka pikir. Kembali ke poin yang pertama. Metode problem based learning berbasis online. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik dalam belajar berpikir kritis serta keterampilan dalam memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Metode problem based learning berbasis online membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran pada masa pandemi. Hal ini karena model pembelajaran problem based learning adalah sebuah metode yang menggunakan pendekatan secara sistematik untuk memecahkan suatu permasalahan serta memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik dalam menambah wawasan dan pengetahuan peserta didik. Perlu kita ketahui bahwa karakteristik problem based learning ini dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, baik itu dengan bertanya, menganalisis, mengevaluasi, menyusun, dan menciptakan serta sebagainya. Kemudian, tujuan problem based learning adalah untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir serta memecahkan masalah-masalah dalam proses pembelajaran dan menjadikan peserta didik menjadi peserta didik yang otonom dan mandiri. Kemudian poin yang kedua yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu pencapaian untuk mengukur seberapa jauh hasil yang diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik
setelah mengikuti proses pembelajaran. Perubahan ini mencakup 3 aspek, baik itu aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Tinjauan tentang pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaan mereka berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam yang dalam proses akhirnya bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan manusia. Penerapan problem based learning berbasis online dalam meningkatkan hasil belajar PAI. Metode problem based learning berbasis online adalah sebuah metode yang dapat digunakan pada masa pandemi. Dengan metode problem based learning atau PBL ini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan sebuah masalah dan berpikir kritis terkait tentang mata pelajaran, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam, serta adanya kemampuan peserta didik dalam menggunakan informasi yang ada untuk menentukan apa yang harus dikerjakan dalam suatu keadaan tertentu. Perlu kita ketahui bahwa dalam penerapan metode problem based learning ini telah kita dapatkan hasil penelitian yang relevan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anis Hairunisa dengan judul penelitian implementasi model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pemrograman desktop kelas 11 RPL SMK Ma'arif Wonosori, di mana dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar peserta didik yang ditunjukkan dengan keaktifan dan hasil peserta didik pada siklus pertama sebesar 67,97% dan siklus kedua sebesar 77,97%. Dalam kerangka pikir, perlu kita ketahui bahwa hasil belajar merupakan keberhasilan peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran. Di kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 3 Sinjai ini, perolehan data menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik sudah mencapai pada standar kriteria ketuntasan minimal, yaitu 75. Namun, perolehan angka tersebut masih dapat mencapai melebihi dari nilai standar KKM tersebut. Perolehan dari hasil belajar peserta didik disebabkan oleh adanya beberapa faktor, di antaranya kurangnya keaktifan peserta didik dalam menyelesaikan tugas, sedikitnya pemahaman terkait materi. Hal ini merupakan salah satu dampak dari adanya proses pembelajaran yang berbasis online, sehingga peserta didik belum terbiasa dengan sistem pembelajaran yang seperti ini. Maka dalam menyikapi hal seperti ini, pendidik maupun peneliti membutuhkan sebuah metode untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi salah satunya adalah dengan menerapkan metode problem based learning berbasis online. Baik, kita lanjut pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu metode penelitian, yang mana poin yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Classroom Action Research. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, khususnya dalam proses pengelolaan pembelajaran.
Tujuan penelitian tindakan kelas ini dapat dicapai dengan melakukan berbagai tindakan kelas dalam memecahkan berbagai persoalan-persoalan pembelajaran di kelas. Kemudian poin yang kedua, deskripsi tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 10 MIPA 3 di SMA Negeri 3 Sinjai yang beralamat di Jalan Karaeng Badong nomor 7 Tondong, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April semester 2 tahun ajaran 2020-2021 dengan berbasis online. Artinya, penentuan waktu mengacu pada kalender akademik sekolah dan sesuai dengan jadwal mata pelajaran pendidikan agama Islam yang berlangsung di kelas 10 MIPA 3. Kemudian poin yang ketiga, subjek dan karakteristiknya. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik di kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 3 Sinjai yang berjumlah 25 peserta didik yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Alasan memilih subjek penelitian pada kelas 10 MIPA 3 di SMA Negeri 3 Sinjai karena berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan peneliti di kelas 10 MIPA 3 dengan melalui wawancara dan pengalaman dalam pembelajaran di kelas, terdapat hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam pada masa pandemi belum sangat memuaskan karena hasil belajar peserta didik hanya mampu mencapai standar KKM saja. Namun dengan upaya pengaplikasian metode problem based learning ini, maka diharapkan peserta didik mampu mencapai nilai yang lebih tinggi atau melewati dari standar KKM-nya. Poin yang keempat yaitu skenario tindakan. Penelitian tindakan yang digunakan adalah model dari Kurt Lewin. Karena model ini sederhana dan mudah dipahami. Model Kurt Lewin menjelaskan bahwa ada 4 hal yang harus dilakukan dalam proses penelitian tindakan, yakni yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, dan keempat refleksi. Pelaksanaan penelitian tindakan adalah proses yang terjadi dalam suatu lingkaran yang terus-menerus. Poin yang kelima yaitu teknik, instrumen, dan pengumpulan data. Yang digunakan di sini adalah yang pertama tes instrumen, di mana tes instrumen merupakan suatu teknik untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar ataupun salah. Dalam penelitian ini terdapat 2 tes, yaitu pre-test dan post-test. Kemudian yang kedua, lembar observasi. Lembar observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang diamati atau diteliti. Kemudian yang ketiga, wawancara. Wawancara atau interview dapat diartikan sebagai teknik mengumpulkan data dengan menggunakan bahasa lisan, baik itu dengan tatap muka maupun secara online. Kemudian yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang berupa gambar ataupun foto dan dokumen. Poin yang terakhir adalah teknik analisis data. Analisis data adalah analisis data yang telah terkumpul guna mengetahui seberapa besar keberhasilan tindakan dalam penelitian untuk perbaikan belajar siswa. Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasi dengan tujuan untuk mendudukkan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya, sehingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam PTK bisa dilakukan dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dapat digunakan untuk menentukan peningkatan proses belajar, khususnya tindakan yang dilakukan pendidik. Sedangkan analisis data kuantitatif digunakan
untuk peningkatan hasil belajar sebagai pengaruh dari tindakan yang dilakukan oleh pendidik. Itulah tadi proposal penelitian tindakan kelas. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.